Maka, selama berabad-abad silam, telah menunjukkan peranannya bagi seluruh bangsa Arab. Setiap tahun peziarah dari berbagai penjuru tumpah ruah memenuhi tiap ujung kota. Mengunjungi bangunan hitam tua karya Nabi Ibrahim, yang mereka kenal dengan nama Ka'bah, simbol dari ajaran Tauhid, keesaan Tuhan. Semenjak pondasi Ka'bah mencengkeram kokoh bumi Mekah, mulai saat itulah ajaran Tauhid menelusup jauh ke dalam relung hati penghuni kota itu. Berbagai ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim telah menjadi gaya hidup, bahkan lebih dalam lagi, yaitu menjelma sebagai adat istiadat. Selama beberapa kurun, Mekah berulang kali dipegang oleh berbagai kabilah yang berbeda-beda. Dari waktu ke waktu ajaran Nabi Ibrahim mulai luntur dan membaur dengan kepercayaan paganisme. Allah masih mereka kenal, tapi telah menjadi Tuhan yang begitu jauh. Keberadaannya seolah hanya simbol, karena penduduk Makkah kini banyak memohon pada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka mulai melupakan dari mana dunia ini berasal. Bahkan kehidupan setelah kematian tidak lagi mereka percayai. Namun ketika kota ini jatuh ke tangan klan Quraisy, masih ada segelintir orang yang memegang teguh ajaran Ibrahim. Salah satunya adalah Abdul Muthalib yang kini menjabat sebagai pemuka Quraisy. Sebagai seorang pemuka, Abdul Muthalib mempunyai tugas yang tidak ringan. Ketika musim haji tiba, kewajiban utama beliau adalah menyediakan air minum bagi peziarah yang berkunjung ke Baitullah. Pada awalnya, Abdul Muthalib dapat memenuhi kebutuhan air dengan sumur-sumur di sekitar Mekah. Sayangnya sumur-sumur itu kadang mengering begitu saja di musim-musim tertentu. Begitulah yang dihadapi penduduk kota suci Mekah beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan keprihatinan cukup serius bagi Abdul Muthalib. Beliau sadar betul bahwa para peziarah dari tahun ke tahun semakin meningkat, sementara sumber air tidak pernah ada peningkatan. Keberadaan sumber air merupakan barang berharga yang tak kalah berarti dengan tambang emas sekalipun. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah Zam-Zam. Sayangnya beberapa tahun silam sumur Zam-Zam telah ditimbun oleh suku Jurhum, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Sementara suku Huza'an yang telah berhasil mengusir Jurhum tidak tertarik untuk mencarinya. Kelangkaan sumber air ini menghantui kaum Quraisy dan menuntut kebijakan Abdul Muthalib untuk mengatasinya. Selama beberapa hari beliau berpikir untuk mencari jalan keluar, hingga membuatnya letih. Salah satu tempat yang paling digemarinya untuk menghilangkan penat adalah Hijr Ismail, yang berada di sisi Ka'bah. Suatu malam saat beliau beristirahat di tempat tersebut, beliau bermimpi dan dibuat tersentak oleh mimpi tersebut. Lantaran dalam mimpinya itu, Abdul Muthalib merasa ditemui seorang laki-laki mengenakan pakaian serba putih dan memerintahkannya untuk menggali At-Taiban, salah satu nama Ka'bah. Mimpi itu beliau ceritakan pada kaumnya dan mereka tafsirkan sebagai suatu harapan untuk menemukan sumber air. Kaumnya memohon agar beliau kembali tidur di tempat yang sama agar mendapat kejelasan mimpinya. Keesokan harinya Abdul Muthalib kembali tidur di Hijr Ismail. Selama 3 hari tidur di sana, orang berpakaian putih itu selalu menemui beliau dan memberi perintah untuk menggali sesuatu. Di hari ketiga Abdul Muthalib baru memahami yang dikehendaki oleh lelaki misterius itu. Dan orang misterius itu berkata, "Galilah Zam-Zam, sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi jemaah haji." Lokasi sumur itu berada di suatu tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk.
serta menjadi sarang semut. Kini jelas sudah lokasi sumur Zam-Zam yang selama ini lenyap bagaikan uang jatun di tengah jalan.